Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tutorial bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membedakan fungsi sum, SUMIF, dan SUMIFS. Nah, oke. Yang pertama, biar lebih jelasnya kita langsung dengan menggunakan contoh. Nah, di sini ada saya sediakan contoh. Oke, di sini eh, contohnya saya ngarang. Di sini misalnya ada beberapa nama yang menerima bantuan. Di sini jadi satu orang itu misalnya menerima 3 karung beras tapi jenisnya subsidi. Nah, ini yang sudah diambil atau belum? Oh ya, ini sudah ambil. Sudah ambil atau belum? Nah, misalnya ini adalah data dari kelurahan atau kantor desa setempat. Jadi ada jenis non subsidi dan subsidi, ada jumlah karung beras yang didapatkan oleh masing-masing orang tergantung dari jumlah anggota keluarganya. Nah, di sini ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi, yang pertama yaitu fungsi sum atau sum. Fungsi sum di sini mungkin untuk menjumlahkan semua. Ini untuk fungsi sum. Menjumlahkan, misalnya kita mau menjumlahkan seluruh beras yang harus disalurkan oleh kelurahan A misalnya. Nah, jadi seluruh berasnya ini ada berapa tanpa mempertimbangkan subsidi ataupun non subsidi. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlahnya sum sama dengan kita tinggal enter. Nah, berarti ada 90 karung beras yang harus dikeluarkan oleh kelurahan A untuk masing-masing untuk seluruh warganya, tiap-tiap kakak ya. Oke, ini untuk fungsi sum, dia untuk menjumlahkan segala sesuatu yang ingin dijumlahkan tanpa mempeduli syarat-syarat tertentu. Nah, untuk SUMIF, nah di sini dia agak berbeda karena di sini dia menjumlahkan tapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Misalnya, kelurahan ingin menghitung jumlah beras yang tiap-tiap kakaknya memperoleh lebih dari 4 karung misalnya, lebih dari 4 karung atau lebih dari 4 karung. Jadi di sini yang 2 karung, yang hanya dapat 2 karung itu tidak terhitung. Yang hanya dapat 3 karung juga tidak terhitung, 3 tidak terhitung, 4 juga tidak terhitung karena yang lebih dari 4. Nah, seperti itu. Nah, caranya menggunakan SUMIF biar tidak kita hitung satu persatu. Kalau datanya ini hanya 20 data, bagaimana datanya kalau ada 1000? Otomatis kita mengalami kesulitan. Nah, di sini fungsinya SUMIF adalah menghitung dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini SUMIF. Nah, di sini kita blok data yang ingin kita hitung, jumlahnya. Nah, kriteria masuk di kriteria di sini. Misalnya kriterianya lebih dari berapa? Lebih dari 4. Jadi harus pasang tanda petik lebih dari 4. Langsung kita enter bisa. Nah, jadi ada 54 karung semuanya yang lebih dari 4. Jadi tinggal jumlahkan 6 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7
Nah, semuanya itu dijumlahkan 5, bukan 90 lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk misalnya kita mau biar jumlah keseluruhan, nah, ini jumlah karung yang penerima lebih dari 4 karung. Nah, ini caranya seperti ini ya. Jadi kita oke. Nah, ini kegunaan dari sum if. Nah, untuk sum if yang ada S-nya, berarti di sini ada kriterianya lebih dari 1. Nah, misalnya begini. Saya mau menghitung jumlah bantuan beras dengan jenis subsidi. Nah, misalnya di sini jumlah karung beras subsidi. Oke. Di sini jumlah karung beras subsidi. Nah, ini kita bisa pakai sum if dengan cara seperti apa? Jadi, yang terhitung nanti yang subsidi semua. Jadi, 6 tambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 6. Jadi, yang non subsidi itu tidak bisa terhitung lagi. Jadi, caranya adalah sama dengan sum if S. Nah, di sini ada, kita bisa klik double. Nah, kita pilih rank yang ingin kita hitung. Nah, kita pasang titik koma. Dan yang kedua, rank yang yang ingin dihitung kriterianya, yang dilihat kriterianya yang ini subsidi atau non subsidi. Kita kasih pisah, baru kita masuk di kriteria. Misalnya kita mau menghitung kriterianya yang subsidi. Berarti kita klik yang ada kolom subsidinya. Kita enter. Nah, berarti jumlah semua yang jumlah karung beras subsidi semua ada 43. Nah, kalau jumlah karung beras non subsidi itu ada berapa? Nah, kita bisa pakai dengan cara yang sama tadi. Sama dengan sum if S yang ini. Nah, kita tinggal blok. Oke, kita pasang kriteria, rank kriterianya dia. Oke. Pasang lagi non subsidi, kita klik, baru enter. Berarti 47. Dan 43 ditambah 47 ini harusnya keseluruhannya 90. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung misalnya jumlah karung beras subsidi yang sudah diambil. Nah, misalnya yang sudah diambil, tapi karung beras subsidinya. Jadi ini kita tidak perlu menghitung satu persatu ya, karena ini datanya ada 20. Bagaimana datanya kalau ada 1000 ataupun 10.000 begitu kan, terlalu banyak. Jadi kita pakai rumus yang mudah saja dengan cara sum if S yang ada S-nya. Yang pertama kita blok jumlah karung berasnya semua. Terus yang kedua kita blok ini kriteria pertamanya dia. Yang kita mau hitungkan yang subsidi. Nah, yang berikutnya kriteria yang sudah dan belum. Dan yang kita mau lihat yang sudah ambil. Nah, berarti kita enter. Berarti jumlah karung beras subsidi yang sudah diambil itu sudah 21 karung. Nah, seperti itu ya.
Nah, yang belum diambil berarti jumlah karung beras subsidi. Yang belum diambil itu ada berapa? Nah, biasanya kita langsung mengurangkan antara 43 dikurangi dengan 21. Nah, seperti itu ya. Hasilnya adalah 22. Nah, tapi di sini untuk data yang sedikit. Bagaimana jika ada data yang banyak? Maka kita pakai SUMIF S di sini. Sama juga kita blok jumlah karung berasnya, dan di sini kita kriteria pertama kita blok, dan subsidi kriteria kedua kita blok. Nah, tadi yang kita mau cari yang sudah. Nah, sekarang yang belum kita enter. Nah, sekarang kita dapat 22. Sehingga 21 tambah 22 adalah 43. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham perbedaan antara SUMIF dengan SUMIF S? Nah, seperti itu ya, yang ada S-nya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial pada kali ini. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.